Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berikut anggota kelompok kami. Saya Zuzia Indah Oliasari, absen 34 sebagai kurator. Saya Denda Sarkara Banisha, absen 14 sebagai ketua kelompok. Saya Catherine Faria Mulyanurun, nomor absen 11. Saya Jafar Bandrobani, nomor absen 13. Saya Muhammad Zulmi Hidayah, absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzia Indah Oliasari, absen 34 sebagai kurator kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan karya lukisan kelompok kami. Lukisan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul yang kami buat mengusung tema keindahan alam Indonesia. Lukisan ini menggunakan media kanvas berukuran 40 cm x 60 cm dengan cat akrilik. Lukisan ini menggambarkan keindahan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul yang diyakini sebagai pemelihara harmoni dan stabilitas Pulau Bali. Bangunan pura yang khas menjadi objek utama dalam lukisan ini. Seperti keadaan aslinya, Pura Ulun Danu Beratan Bedugul dilukis di atas danau dengan latar gunung yang menambah keindahan lukisan. Kombinasi gunung, awan, dan air menunjukkan indahnya alam di sekitar pura ini. Kami ingin menggambarkan keindahan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul ke dalam sebuah lukisan agar tumbuh rasa cinta dan bangga terhadap keberagaman Indonesia. Selanjutnya adalah konsep. Konsep lukisan ini bersifat deskriptif alam yang menyoroti beberapa karakteristik emosional atau estetika. Kemudian, nilai estetis dan nilai simbolis. Nilai estetis pada lukisan ini dapat dilihat dari detail-detail lukisan. Bayangan pura pada danau memberi kesan hidup dan natural. Teknik sungging pada gunung membuat lukisan lebih menarik. Latar awan dengan bayang-bayang pura semakin memberi kekhasan tersendiri pada lukisan ini. Nilai simbolis pada lukisan ini yaitu Pura Ulun Danu Beratan Bedugul atau Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan merupakan satu dari 9 pura kayangan yang mengelilingi Pulau Bali. Pura ini menjadi tempat bagi umat Hindu untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Trimurti. Dalam pengharapannya untuk kesuburan tanah, kemakmuran dan kesejahteraan manusia, juga demi lestarinya alam semesta. Pura ini terletak di tepi barat laut Danau Beratan, di pegunungan dekat Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Keindahan dan keunikan pura ini membuat pelukis memutuskan untuk menjadikan Pura Ulun Danu Beratan Bedugul sebagai objek utama dalam lukisan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berikut anggota kelompok kami. Saya Jasmine Safira, absen 23 sebagai kurator. Saya Felicia Farah Harjo, nomor absen 18 sebagai ketua kelompok. Saya Afla Jani Ahmad, nomor absen 2. Saya Adika Garanti, nomor absen 9. Saya Rumi Chandra Ramadhani, nomor absen 22. Saya Jasmine Safira sebagai kurator kelompok 2 akan menjelaskan mengenai lukisan kami secara lebih lanjut. Ide utama kelompok kami adalah fauna endemik Indonesia, yaitu beberapa spesies Mastigias papua yang berhabitat di danau air asin, Indo-Pasifik, dan bisa ditemukan di salah satu danau di Indonesia, yakni di Danau Manakana, Pulau Misul, Raja Ampat, Papua Barat. Habitat asli serta kebinekaan keragaman Indonesia menginspirasi kami dalam pemilihan objek, pemilihan warna, teknik pewarnaan lukisan, aliran lukisan, serta cara kami mengekspresikan jumlah terang pada lukisan. Lukisan kami memiliki 3 konsep lukisan. Yang pertama, estetika. Keindahan logo bumi Mastigias Papua ini terlihat dari warnanya yang mencolok dan warna-warni. Yang kedua, deskriptif. Konsep ini murni deskriptif alam dalam bentuk fauna yang menyoroti beberapa karakteristik objek yang murni berwujud estetika. Dan yang ketiga, konsep pesan simbolis. Konsep lukisan kami memberikan pesan sosial berupa persatuan dan perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari tentakel ubur-ubur yang dibuat berwarna-warni, yang memiliki arti bahwa keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk bersatu.
walaupun beragam, tapi tetap menjadi satu kesatuan, layaknya ubur-ubur ini yang memiliki satu kesatuan dengan kepalanya. Nilai yang ingin kami sampaikan pada lukisan kami adalah nilai simbolis yang dibungkus dalam nilai estetik yang abstrak. Pada lukisan kami menggambarkan ubur-ubur Masjid Gias Papua yang berhabitat di Danau Lon Makana, Pulau Miso, Raja Ampat, Papua Barat. Danau ini merupakan danau tipe meromitik, yaitu danau dengan struktur perairan berupa lapisan bertingkat dengan tiap lapisan tidak tercampur secara alami. Habitat tersebut kami gambarkan melalui background lukisan yang memiliki 3 warna yang transisinya tidak terlalu sempurna. Kami menggunakan warna background yang kontras dengan ubur-ubur untuk menonjolkan objek dan menambah nilai estetik lukisan. Di lukisan kami menggunakan warna-warna pelangi pada bagian tentakel untuk menyimbolkan kebinekaan Indonesia dan nilai menghargai perbedaan. Melalui penggambaran tentakel ubur-ubur yang abstrak dan memiliki berbagai macam warna, kami ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang selamanya buruk, bahkan dapat menjadi sesuatu yang indah asalkan kita dapat menghargainya. Kami juga ingin menyampaikan pesan kebinekaan melalui representasi ubur-ubur endemik Indonesia yang berasal dari Papua yang jarang terekspos dan terrepresentasi di khalayak umum serta karya-karya terkenal. Selain itu, pewarnaan tentakel dan misalnya ubur-ubur yang dengan berbagai warna menambah nilai estetik lukisan kami, terlebih kamu memilih aliran abstrak untuk lukisan kami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Aditya Bagus Prasetyo sebagai kurator. Saya Alina Sama, nomor absen 3. Saya Fahrezi Zaki Zakaria, nomor absen 19. Saya Nindya Kalna Indraswari, nomor absen 30. Saya Yusia Dewi Septiawati Hasibuan, nomor absen 33. Selanjutnya saya dari kelompok 3 akan mendeskripsikan mengenai lukisan yang kami buat. Yang pertama yaitu ide. Bali memiliki dunia kecil dengan kekayaan tradisi, adat, legenda, serta seni yang menjadi epitome istimewa. Ide yang pelukis tuangkan dalam lukisan ini yakni sebuah kesenian tari yang berasal dari Pulau Dewata. Dalam pementasan calon arang, leak, dan barong dilakukan selalu bertempur satu sama lain tanpa henti. Yang mana dalam lukisan ini, sang pelukis menampilkan leak sebagai objek utama lukisan. Yang kedua yaitu konsep. Karya lukisan yang telah disajikan ini menampakkan sesosok leak. Dalam mitologi Hindu Bali, Rangda merupakan sosok pemimpin bagi kaum leak dalam melawan sosok barong. Rangda digambarkan sebagai sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut, mata membelalak, bertaring besar, berkuku panjang, dan lidah yang menjulur. Pelukis menggambarkan wajah leak tampak depan sehingga dapat terlihat jelas ornamen-ornamen, mata membelalak, hingga taring besar yang dapat kita lihat dengan jelas. Pelukis menggunakan warna merah yang membuat lukisan ini mengekspresikan wujud leak yang terkenal menakutkan. Pelukis juga menggunakan background berwarna hitam dengan maksud agar leak sebagai objek utama dapat mendapatkan kesan menonjol dan menjadi fokus para penikmat. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai simbolis pada lukisan dapat dilihat dari penggambaran wajah leak yang menampak tepat ke depan, sehingga dapat terlihat jelas ornamen-ornamen, mata membelalak, serta taring yang besar. Tatapan ke depan serta rambut yang melebar memberi rasa menegangkan karena leak seakan-akan memandang para penikmat. Lalu nilai estetis. Nilai estetis pada lukisan dapat dilihat dari goresan-goresan cat yang membentuk bagian rambut leak. Goresan yang indah memberi penampilan seperti rambut asli. Penampilan tersebut dibantu dengan tambahan unsur gelap, terang pada berbagai bagian leak. Pembubuhan warna merah membantu mengekspresikan wujud leak yang terkenal menakutkan. Cukup sekian penjelasan tentang lukisan kelompok kami dari segi ide, konsep, maupun nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Saya Made Asi Devi, nomor absen 24 sebagai kurator. Saya Anjina Nasiti Putri Elia nomor absen 5. Saya Akila Lati Prasetyo nomor absen 7. Saya Dian absen 10. Dan saya Nela Syamasinatria nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Asi Devi sebagai kurator dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan lukisan karya kelompok kami yang berjudul Kamboja Merah. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Flora menjadi salah satu aspek keberagaman yang dimiliki Indonesia. Banyak sekali flora yang dimiliki tiap-tiap daerah di Indonesia. Tetapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa flora di lingkungan sekitar mereka merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, kami mengangkat tema Flora Indonesia menjadi objek utama lukisan yang kami buat, yaitu Kamboja Merah dan Andalus Jawa sebagai salah satu upaya kita untuk melestarikan flora di Indonesia. Objek utama yang ditonjolkan pada lukisan ini tentunya 4 bunga Kamboja Merah yang telah mekar sempurna dengan beberapa bunga yang masih kuncup di sekitarnya. Untuk warna yang digunakan pada Kamboja ini, dominasi antara gradasi warna merah muda dan putih untuk memberikan bayangan pada setiap kelopaknya, serta warna merah tua sebagai titik bertemunya tiap kelopak bunga. Selain adanya bunga Kamboja, pada lukisan ini juga terdapat bunga Andalus Jawa. Untuk Andalus sendiri terlihat berwarna coklat kekuningan serta warna merah kecoklatan pada tangkainya. Untuk konsep yang diambil dari lukisan ini adalah sebagian dari pohon bunga Kamboja Merah yang mana di sekitarnya juga terdapat tumbuhan bunga Andalus Jawa. Angel yang diambil oleh pelukis adalah angel dari satu arah sehingga seluruh bunga Kamboja terlihat telah mekar sempurna ke arah depan. Untuk batang dan dahan bagian bawah terlihat gundul serta juga terdapat ranting berdaun putih kelabu yang merunduk serta pada ujung atas terdapat daun-daun sempit yang mengumpul dan bonggol-bonggol bunga putih yang melimpah. Selanjutnya, prinsip yang diambil dari lukisan ini yaitu kontras warna yang diambil dari setiap objeknya, terdapat juga gradasi dengan gelap terangnya, kesatuan, penekanan pada objek utama yaitu Kamboja Merah, irama yang selaras antara objek dan warna yang digunakan, serta juga dapat keselarasan warna yang digunakan. Untuk unsur sendiri, unsur yang digunakan oleh pelukis yaitu unsur titik, garis, bidang geometris serta non-geometris, tekstur nyata, warna, serta gelap terang. Itu tadi penjelasan mengenai lukisan dari kelompok 4 yang berjudul Kamboja Merah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berikut anggota kelompok kami. Saya, Desinta Rahmata Jendrum, nomor absen 14 sebagai kurator. Saya Istrinya Zuwiri Kilain Sakti Salim, nomor absen 31 sebagai ketua. Saya Fadil Salim, nomor absen 20. Saya adalah Jonas Bioji, nomor absen 20. Dalam lukisan ini, yang menjadi konsep dasar lukisan adalah objek Gunung Bromo, sesuai dengan tema yang telah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni yang pertama Kabupaten Probolinggo, yang kedua Kabupaten Pasuruan, yang ketiga Kabupaten Lumajang, dan yang terakhir Kabupaten Malang. Pemandangan Gunung Bromo yang diselimuti kabut dengan pepohonan di sekitarnya menjadi konsep dasar lukisan ini. Nilai estetis. Karya seni rupa secara teoritis dibedakan menjadi dua, yaitu objektif atau intrinsik dan subjektif atau ekstrinsik. Nilai objektif khusus mengkaji gejala visual karya seni. Aktivitas ini mendasarkan kriteria ekselensi seni pada kualitas integratif tatanan formal karya seni. Sebuah karya seni dianggap memiliki nilai estetis objektif apabila keindahan dari karya tersebut terpancarkan secara langsung dan dapat ditangkap oleh mata secara harfiah. Sedangkan
Sedangkan nilai estetis subjektif muncul berdasarkan reaksi dan respon pribadi dari pengamat lukisan. Dalam lukisan kelompok ini, nilai estetis objektif yang muncul berupa keindahan gunung dan lingkungan sekitarnya. Jika diamati dengan lebih spesifik, gunung yang muncul dalam lukisan tersebut merupakan Gunung Bromo karena terlihat dari ciri khas utama Gunung Bromo di dalamnya, yaitu adanya kabut mirip awan yang menutupi kawasan sekitarnya. Sedangkan berdasarkan penilaian estetis subjektif, lukisan ini tidak akan terlalu memunculkan pendapat yang berbeda dari setiap orang yang mengamatinya karena keindahan dari lukisan tersebut dimunculkan secara jelas. Sehingga sebagian besar orang yang mengamati pasti akan setuju bahwa lukisan tersebut adalah gambaran dari Gunung Bromo dan kawasan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Berikut anggota kelompok kami. Saya Asafa Maimuraini nomor absen 8 sebagai kurator. Saya Muhammad Razan Parisa Putra, nomor absen 26 sebagai ketua. Saya Teguh Firmankas, nomor 4. Saya Anita Winsandi nomor absen 6. Saya Graciela Jolati Putra, nomor absen 21. Selanjutnya adalah ide. Ide dalam seni rupa ini memiliki sifat yang abstrak. Beberapa ide mengalir dari dalam hati dan pikiran, lahir secara spontanitas. Rangsangan yang berasal dari luar diri dan pikiran senimannya. Ada pula yang memulainya dengan membuat sketsanya terlebih dahulu sebagai bentuk awal atau membuat coretan-coretan linier ke kanvasnya yang dilanjutkan menjadi karya final. Hal selanjutnya adalah konsep. Ada banyak jenis konsep yang digunakan oleh pelukis dalam membuat sebuah karya lukisan. Konsep-konsep tersebut antara lain, yang pertama, emosional. Yang kedua, konsep estetika. Yang ketiga, konsep deskriptif. Yang keempat, naratif. Yang kelima, kompleks ide. Yang terakhir, pesan. Poin terakhir adalah nilai. Nilai yang ingin kami sampaikan melalui lukisan Rangkok Badak ini merupakan nilai simbolis estetis. Burung ini merupakan jenis burung berukuran besar asli hutan hujan tropis Kalimantan yang memiliki cula di pangkal paruhnya. Bentuk paruhnya yang menyerupai tanduk sapi yang melengkung ke atas berwarna kuning dan berpangkal merah. Berwarna hitam hampir menyeluruh di bulu badannya dan bulu putih di tubuh bagian bawah. Serta ekor dengan corak membentuk seperempat lingkaran oleh bulu berwarna hitam. Makanan utama burung ini merupakan biji-bijian. Burung ini merupakan lambang kesucian bagi beberapa kelompok masyarakat Indonesia, terutama pada Kalimantan. Konon, orang Dayak zaman dahulu menjadikan burung ini sebagai perantara berkomunikasi dengan arwah leluhur. Roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan dan orang Dayak dulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkok raksasa. Dari sinilah kami menemukan nilai yang sesuai menggambarkan Indonesia yang suci pada seekor burung yang turun-temurun memiliki banyak kisah hingga dibuat tarian yang mengandung nilai salah satu budaya dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia tercinta. Nilai terakhir yang ingin saya sampaikan melalui burung ini merupakan keromantisannya. Burung ini juga dikenal dengan keromantisannya karena sangat setia, saling membantu, bahkan saat makan pun rangkok betina bersarang di lubang pohon yang ditutupi dengan lumpur. Rangkok jantan mencari dan memberi makan rangkok betina lewat lubang yang disisakan separuh pada sarangnya. Lumpur akan dipecahkan oleh rangkok betina ketika sudah tiba saatnya telur yang dieraminya menetas. Hal ini juga dapat dijadikan nilai dalam kehidupan manusia, yakni gotong royong, kebersamaan, dan rasa setia pada tanah air atau nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Rehan Kamal nomor absen 32 sebagai kurator. Saya Desa Grace Eklesia nomor absen 16. Saya Dana Melani nomor absen 17. Saya Nabila Aulia Nurasya nomor absen 27. Saya Najwa Lena nomor absen 28. Selanjutnya adalah ide. Ide lukisan kami diambil dari keberagaman flora fauna Indonesia yang sangat beragam. Salah satunya bunga anggrek. Ada 4 jenis bunga anggrek yang kami ambil. Bunga anggrek tersebut antara lain adalah anggrek bulan warna biru, anggrek bulan warna pink, anggrek bulan warna kuning, dan anggrek hitam. Konsep lukisan ini adalah keberagaman anggrek yang tumbuh dalam satu batang yang telah kembang. Anggrek dalam lukisan ini menggambarkan keberagaman yang dimiliki Indonesia yang bersatu dalam wadah Nusantara.
Spesies anggrek yang berbeda tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan di antara masyarakat Indonesia, namun kita semua masih tetap bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam negeri Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan dalam lukisan kami adalah bahwa keberagaman itu merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Dengan adanya keberagaman, sesuatu akan nampak lebih indah dan berwarna. Lukisan kami mengambil tampilan dari dua spesies bunga anggrek, yaitu anggrek bulan dan anggrek hitam yang keduanya merupakan spesies bunga endemik Indonesia. Sebagai objek lukis utama kami, anggrek bulan dan anggrek hitam memiliki kesamaan habitat, yaitu tumbuh menempel pada batang atau akar pohon lain dengan lingkungan yang lembab. Yang kami gambarkan melalui latar dan menambahkan sebuah batang kayu yang sudah tua atau hampir mati. Penggunaan warna latar yang gelap juga ditujukan untuk menimbulkan efek kontras dengan warna anggrek yang cerah agar dapat menonjolkan objek. Pewarnaan, komposisi, serta gelap terang pada lukisan kami memberikan efek kedalaman dan dramatis sekaligus menambah nilai estetis pada lukisan kami. Pada lukisan kami menggambarkan beberapa jenis anggrek bulan dengan bermacam warna dan anggrek hitam dalam satu tubuh untuk mempresentasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita dituntut untuk menghargai perbedaan di tengah keragaman agar tercipta suatu kesatuan. Bunga anggrek kami pilih menjadi objek lukis dengan mempertimbangkan statusnya sebagai salah satu representatif kekayaan flora di Indonesia. Saya kira cukup sekian penjelasan tentang lukisan kelompok kami dengan judul Anggrek Nusantara dari ide, konsep, dan juga nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian persembahan karya seni dari 11 MIPA 3 SMA 2 Kota Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.